Selamat Hari Raya, selamat Hari Lebaran, raihlah kemenangan. Setelah Ramadan, mari berjabat tangan, mari maaf-maafan, raihlah kemenangan dengan senyuman. Selamat Hari Raya, selamat Hari Lebaran, raihlah kemenangan. Setelah Ramadan, mari berjabat tangan, mari maaf-maafan, raihlah kemenangan, lahir dan batin. Dunia ini penuh coba, syarat godaan, kadang ada kehilapan dan kesalahan. Hadirkanlah ketakwaan, mohon ampunnya, untuk satu kebahagiaan dunia akhirat. Minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin ya guys. Mohon dimaafkan atas segala kesalahan gue selama ini. Ya namanya juga manusia, ya kan? Tempat salah dan dosa, gitu kata Bunda Dorce. Hari Raya di tahun 2020 atau 1441 Hijriah ini memang beda banget dan sama sekali nggak terprediksi sebelumnya. Bahkan di bulan Januari kemarin kita masih santai-santai ya dan nganggap semuanya baik-baik aja. Tapi taunya universe ngasih kejutan dong. Ya meski angkanya cantik 2020 dan 1441 tapi kenyataannya bikin ambiar. Guys, untuk sementara kita nggak bisa dulu ngerasain ritual tahunan yang bikin kangen. Seperti kembali ke rumah masing-masing ya, ketemu orang tua dan keluarga besar. Terserah sih istilahnya mau disebut mudik atau pulang kampung. Gua nggak ikutan. Ya khusus di tahun ini menahan diri pada saat merayakan Idul Fitri ini tiada lain biar kita tidak menjadi penyebar virus ya buat saudara-saudara kita di kampung halaman. Sepakatlah ya kita untuk yang satu ini meskipun di luaran sana masih tetap banyak yang mereka doang alias maksa tentu dengan alasan dan argumen masing-masing. Terserah sih, hashtag Indonesia terserah. Nah, berbicara tentang realita hidup yang berbeda banget di tahun 2020 ini, ada temen gua yang kali ini bakal gua ajak ngobrol, sama seperti kita juga guys. Dia terkena dampak langsung amburadulnya tatanan kehidupan di tahun ini, isu kesehatan yang berimbas menjadi krisis multi aspek atau multidimensi ya, yang tak hanya melanda negara kita, tapi juga hampir merata di seluruh penjuru dunia. Ada Kang Ari di sini. Kumaha damang Kang? Alhamdulillah saya Kang, baik-baik saja saya mah. Gimana kabar Kang Chandra sebaliknya? Alhamdulillah Kang sehat-sehat. Oh ya sebelumnya saya ucapin maaf lahir batin Kang. Nyuwunkeun dihapunten samudaya kalepatan. Ya mohon maaf juga lahir dan batin ya. Semoga semua amalan dan kebaikan kita diterima oleh Allah selama Ramadan ini dan dengan menyambut lebaran ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Gak mudik ke Karawang Kang? Sekarang sih udah di Kerawang. Kebetulan alhamdulillahnya waktu mau akhir April menjelang Mei itu saya sempat pulang karena WFH dari kantor diperpanjang. Begitu. Jadi aman sih pas balik. Kebetulan saya balik pakai motor kan. Ya nyampe rumah langsung sterilisasi segala macem. Mulai dari badan, baju, sampai tas, isi tas juga dicuci, direndam segala macem ya. Biar kita nggak jadi carrier gitu. Alhamdulillah sih sampai sekarang masih sehat. Oh ya, Kang, gimana kerjaan masih aman? Terus bisnis gimana? Pasti kena dampak ya. Oke, tapi sebelum cerita panjang lebar, kita pengen tahu dulu nih. Apa aja sih yang digelutin sama Kang saat ini? Oke, jadi kalau ngomongin soal kerjaan, kebetulan saya sekarang bekerja di salah satu perusahaan penyedia layanan IT dan customer service. Dan di sini saya kebetulan megang project untuk di payment gateway.
di daerah kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Keren. Jadi ceritanya jadi anak Jaksel gitu kan. Jaksel. Nah, Oke. kebetulan sebelum corona ini kita masih normal-normal aja berangkat kerja mulai pagi, pulang malam gitu kan. Nah, semenjak ada corona ini berubah. Mulai sekitar April kita udah mulai WFH. Jadi saya masih berangkat ke kantor nih sampai bulan Maret. Nah, mulai awal April itu kita udah mulai WFH sampai sekarang gitu. Oke. Jadi kenapa saya bisa pulang ke Karawang nih? Sebelumnya kan nanya nih mudik apa enggak. Nah, saya bisa pulang karena ya WFH saya diperpanjang dan kantor saya membolehkan. Asal ketika selama perjalanan pulang stay safe, stay segala macem lah. Stay healthy. Yang penting kita tetap jaga aturan PSBB gitu kan. Iya. Nah, itu kalau kerjaan saya. Jadi buat teman-teman tipsnya selama WFH ini lebih banyak, karena kan waktu kita lebih banyak di rumah. Betul. Jadi waktu itu bisa dipakai buat nambah-nambah ilmu gitu. Tetap produktif Misalkan ya. bidang kita di bidang IT. Nah, kita pengen nyoba usaha ataupun pengen nambah ilmu di bidang entertain. Bisa kok selama waktu WFH ini kan ada waktu Jadi banyak artis gitu. bisa digunakan buat belajar lagi seperti itu sih. Betul Jadi dampak sekali. positifnya ada. Iya. Cuman ya dampak negatifnya rutinitas kita berubah yang tadinya di kantor sekarang di rumah atau di kosan gitu kan. Ini itu dia new normal itu. Nah, untuk usaha kebetulan saya punya usaha di Karawang. Itu kedai atau kafe kecil-kecilan gitu. Kenapa saya pilih kedai? Karena memang dari dulu semenjak kuliah saya punya cita-cita atau punya impian tuh pengen punya kafe sendiri gitu. Oke. Kayaknya asik aja gitu kita ngelayanin orang gitu. Karena jujur saya orangnya tipikal yang senang dengan bidang customer oriented gitu. Melayani gitu That's ya. why kenapa pekerjaan saya sekarang lebih banyak menangani ke customer gitu kan. Oke. Ditambah juga sekarang usahanya langsung ketemu nih sama orang atau customer gitu di kedai. Nah, balik lagi soal usaha saya. Jadi usaha saya ini baru di launching banget di awal tahun ini. Nah, semenjak sebelum ada corona, dari mulai launching sampai 2 bulan itu kita normal aja. Banyak pengunjung datang ke kedai setiap hari. Alhamdulillah sih gitu, rezeki ada aja gitu. Kita masih nerima pengunjung datang buat dine in ataupun take away. Semenjak mulai ada isu corona dan sudah ada aturan PSBB dari pemerintah daerah, termasuk dari bupati, kita sudah mengurangi jam buka. Disesuaikan Jadi ya. yang biasanya buka dari pukul 10 pagi misalkan, tutup jam 10 malam, sekarang berkurang. Apalagi ditambah puasa ya. Saat pas Ramadan itu kita jam buka dari jam 3 tutup jam 8. Sebentar banget ya. Itu juga apa ya? Mempengaruhi jumlah pengunjung Pastilah, sih. Pasti. Bahkan banyak yang ngira orang tuh ngiranya kedai kita tuh tutup. Karena suka nanya, "Mas, kalau kedainya buka nggak ya? Saya pengen makan gitu." Ya kita sebenarnya buka gitu, cuman karena sekarang ya kita mematuhi aturan, jadi kayak nggak kelihatan gitu buka gitu. Karena kita juga takut ya kalau ada kayak razia atau apa gitu. Bener. Nah, soal usaha kebetulan bisnis kita kan F&B, food and beverage. Food and Dan beverage. kita juga banyak dipengaruhi oleh corona ini gitu. Dipengaruhinya karena apa? Ya kayak bahan baku mulai pada naik. Iya. Kemudian jumlah pengunjung yang berkurang, omset juga turun, otomatis Dampaknya tuh langsung kerasa ya. berpengaruh sama harga makanan Iya, dong. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk merubah Strategi. harga di menu kita. Oke. Mungkin beberapa orang yang pernah ke kafe atau ke kedai saya merasa kok agak mahal ya gitu. Ya jadi momok yang menakutkan juga sih. Takutnya kehilangan pelanggan gitu kan gak enak gitu. Tapi ya mau gimana lagi lah. Kita mencoba tetap berjuang di tengah pandemi ini ya dengan cara berusaha menormalkan harga sesuai yang terjadi gitu. Menormalkan dalam artian tetap ngikutin kenaikan harga baku, tetapi ya kita tetap berusaha menaikkan harga yang sesuai dengan kantong para customer kita ini gitu. Cari jalan tengah lah ya. Selain itu juga ngaruh ke kebiasaan orang nongkrong gitu. Yang biasanya orang bisa nongkrong lama dari jam 7 sampai jam 7 lagi atau mungkin dari 4 jam, 5 jam, 6 jam. Sekarang kita batasin gitu.
selama di kedai ya nongkrong boleh, tapi ya maksimal 2 jam. Setelah itu ya disarankan untuk pulang, karena kita juga nggak mau melanggar aturan Jadi masalah PSBB ya. gitu kan. Ya. Selain itu juga kita masih nerima sih untuk dine in, karena apa, beberapa orang yang mungkin nggak biasa untuk take away atau delivery dan tetap pengen makan di tempat, ya nggak masalah. Tapi kita tetap memberikan arahan supaya duduknya ala social distancing, dimana cara duduknya mejanya kita kasih space selang-seling gitu. Dan ya alhamdulillah sih mereka pada ngerti. Jadi ini salah satu tips buat teman-teman yang punya usaha F&B, baik berbentuk kafe ataupun kedai ataupun street food, itu bisa diberlakukan social distancing mulai dari sekarang, ya biar jaga kesehatan dan kebersihan juga kan tentunya. Nah, selain itu juga tips lainnya, jika memang teman-teman punya usahanya F&B tetapi nggak ada tempat untuk take away dan delivery, ini tuh benar-benar sangat menguntungkan. Karena di sisi lain, orang-orang yang punya usaha di bidang IT ini juga ikut collaborate dengan orang-orang F&B. Karena kita butuh dong jasa IT, jasa sosmed segala macam, istilahnya kayak sosial kolaborasi ya. media marketing, digital marketing. Oke. Dan itu tuh jadi salah satu kolaborasi bisnis yang sangat-sangat menguntungkan. Jadi teman-teman yang punya partner di usaha digital marketing bisa tuh bekerja sama untuk mempromosikan usaha F&B-nya. Jadi kayak simbiosis mutualisme. Oke. Seperti itu. Ya. Keren. Itu aja sih Kang, mungkin kalau dampaknya dari positif dan negatifnya selama corona ini, baik dari pekerjaan saya ataupun usaha saya gitu kan. Oh iya, saya sampai lupa. Buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini, jangan lupa follow IG kedai saya di @rairakacafe. Di situ ada menunya jika penasaran gitu kan. Kalau pengen tahu apa aja yang saya jual gitu, tenang aja, kok bukan jual diri gitu kan. Itu aja sih Kang. Mungkin ada pendapat lain dari Kang Chandra mengenai isu corona yang berdampak sama usaha atau penggiat usaha gitu. Ya, beruntung sih kalau dengar cerita Akang, karena Akang masih bisa jalan gitu ya. Ya kalau ngomongin masalah dampak ya, pasti sedikit banyak semua orang terkena dampak, apalagi yang berbisnis segala macam. Tapi kejadian corona ini justru jadi pelajaran sangat berharga sih. Kita bisa memilah mana usaha-usaha yang masih bisa bertahan karena memang pasarnya masih ada meskipun kondisinya buruk ya. Contohnya seperti Akang ini, meskipun di luar sana banyak yang gulung tikar gitu ya, usaha-usaha tertentu, kalau karyawan di PHK kemudian dirumahkan, tapi Akang masih bisa survive dengan penyesuaian ini itu gitu. Yang penting operasional masih bisa jalan, karyawan mungkin masih bisa bekerja, dan masih ada pemasukan ya, meskipun jumlahnya ya bisa dibilang mungkin drastis berubah ya, menurun. Ya seperti itu sih. Kita ini ditantang untuk bagaimana beradaptasi dan mencari jalan keluar dan tetap kreatif. Seperti itu sih. Hatur nuhun pisan Kang Ari sudah mau share pengalamannya ya. Kita memang nggak bisa mengelak, nggak bisa menghindar juga dari keadaan yang tidak mengenakan ini. Semuanya kena, semuanya terdampak. Yang bisa dilakuin tinggal bagaimana merespon apa yang kita hadapi ini. Dengan tindakan-tindakan positif, cara berpikir positif, dan tetap waras ya Kang ya. Bener banget Kang. Pokoknya kita tetap stay waras aja ya. Jangan sampai kalah sama corona ini. Stres jangan berlebihan lah gitu. Kita boleh merasa kecewa dengan corona ini, tapi ya kita tetap harus semangat menjalani kehidupan ini. Ya. Pokoknya jangan kalah sama corona. Betul. Stay healthy, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Pakai masker, jaga jarak. Sebelumnya terima kasih juga ya Kang Chandra sudah ngajak saya buat ikutan di podcast ini. Semoga sukses Sami-sami. buat podcastnya, Nuhun. pendengarnya lebih banyak, Amin. dan bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Oke, baru aja gue tuntasin guys obrolan seru bareng Kang Ari di episode spesial Idul Fitri 1441 Hijriah. Episode spesial Lebaran ya. Terima kasih sudah nyimak.
Dan sekali lagi, gue mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon dimaafkan kalau selama ini ada isi dari podcastan gue yang mungkin menyinggung. Mohon dimaafkan ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di episode mendatang. Bye-bye.